Saya ini orang nakal gitu. Saya udah ngaca saya di diri saya sendiri. Masa sih orang nakal kayak saya itu ada yang milik? Atasnya kemeja, ya kan? Atasnya kemeja, bawahnya kolor, setengah badan kan? Ya, setengah badan kalau nggak salah tuh fotonya begini mas. Nah, itu nggak pakai pensi. Yang ngambil air di sini nggak harus milih saya. Oke sob, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan episode pertama tentang kisah Mas Lurah Hari Wibowo yang saat remaja dicap nakal, kini sukses pimpin desa Lebakwangi, Kabupaten Tegal. Pada episode kedua kali ini, kita akan dengerin kisah bagaimana sih Mas Harli terpilih menjadi kepala desa. Padahal dia minder dan gak paham bagaimana cara menarik suara masyarakat di desa Lebakwangi. Penasaran? Yuk simak videonya sampai habis. Saya kan jiwa mas waktu itu masih muda ya, berontak lah, jiwa berontak. Muda gitu. Nggak masalah, Bismillah lah gitu. Ininya nggak direstuin lah. Singkat cerita pulang disemir tuh mas, sama teman-teman rambut disemirin. Disemirin hitam. Pakai semir sepatu. Enggak lah, semir rambut lah. Disemirin rambut. Itu berangkat tuh dikawal mas, diarak. Sama teman-teman. Diarak sampai balai desa, daftar, alhamdulillah boleh. Iya bisa. Terus kita dikasih waktu itu 2 minggu untuk melengkapi administrasi perlengkapan. Nah itu. Setelah itu saya ngobrol nih sama temen pas setelah daftar. Lututnya lemes gitu, nggak bisa jalan gitu kan. Iya, nggak bisa jalan. Kayak gimana sih? Nggak nyangka gitu sih. Lemes nih, nggak bisa jalan. Bonceng lah. Setelah pulang, itu berarti hari Kamis ya daftar ya? Iya, hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu 3 hari mas. Itu sampai nggak doyan makan. Jadi nggak doyan makan tuh, saya itu udah berpikirnya gini. Saya ini orang nakal gitu loh. Saya udah ngaca saya di diri saya sendiri. Saya tuh Minder lah ya. Saya udah minder duluan mas. Ibarat tarung tuh saya udah nyerah duluan. Iya. Saya udah minder. Ini masa sih orang nakal kayak saya itu ada yang milik? Bener mas, ini saya udah minder. Masa sih orang nakal kayak saya itu ada yang milih? Masa iya sih saya pantas jadi kepala desa gitu kan? Kayaknya sosok seperti saya itu nggak mungkin. Iya, ini saya bicara apa adanya ya. Seperti itu. Terus hari Senin itu tiba-tiba muncul rasa semangat mas. Kenapa tuh kok bisa yang tadinya minder setengah mati karena memang rasa nilai diri saya nggak pantas, tiba-tiba Senin jadi semangat gitu? Nah itu karena mungkin yang pertama dukungan orang tua juga, itu yang pertama. Yang kedua dukungan dari lingkungan sekitar dulu mas. Oh gitu. Mendukung gitu loh, mengusung. Nah akhirnya muncul semangat, akhirnya sambil hari Senin itu udah mulai ngurus ini mas, perlengkapan administrasi untuk pendaftaran. Nah, di waktu 2 minggu itu, mohon maaf nih, waktu itu udah ada calon 4 mas. Ya, udah calon 4. Yang satu mengundurkan diri. Oh, yang satu justru mengundurkan diri. Iya, itu ini katanya saya nggak tahu sendiri, katanya beliau mundur karena mungkin yang pertama udah sepuh, yang kedua ada yang muda, biar yang muda aja suruh maju gitu. Berarti ini salah satu sikap bijak dari seorang orang tua yang mereka memberikan kesempatan pemuda untuk memimpin desanya. Itu bisa jadi nih teman-teman, sobat Goku, orang tua itu memang sudah ditakdirkan sama Allah untuk mengundurkan diri sehingga Allah sudah menyiapkan Mas Hari buat hari ini. Iya. Boleh dilanjut, silakan. Jadi setelah dia beliau mundur, itu jadi calonnya ada 4 mas. Calonnya ada 4. Iya, itu ada setelah administrasi kumpul, saya serahkan ke panitia, alhamdulillah resmi itu jadi calon. Waktu itu Cakades ya, calon kepala desa. Nah, itu setelah berkas sudah kumpul, sudah resmi jadi Cakades, saya pulang mas. Saya pulang mikir gimana ya caranya memperkenalkan diri
Nah itu dia. Nah, itu terpikir pertama buat spanduk tuh besar-besar mas. Besar-besarnya. Itu bahkan spanduknya paling nyeleneh, nyeleweng gitu kan, paling nyeleweng. Iya. Mungkin barangkali nanti warga desa Lebakwangi banyak yang nonton, mungkin bisa bisa inilah, bisa tahu. Mungkin warga saya mungkin tahu spanduk-spanduk itu mungkin saya yang paling nyeleneh. Jadi ketiga calon itu semua pakai peci mas foto. Iya foto. Waktu itu saya foto pakai kemeja merah. Atasnya kemeja, ya kan? Atasnya kemeja, bawahnya kolor. Setengah badan kan? Iya. Setengah badan kalau nggak salah itu fotonya begini mas. Oh gitu. Nah, itu nggak pakai peci. Iya. Itu saya foto nggak pakai peci. Akhirnya yang foto tuh Mas Dandi tuh, Bilaga. Nah, yang foto itu Mas Bilaga tuh. Bill. Pokoknya luar biasa ya. Itu yang foto tuh. Terus akhirnya bikinlah spanduk itu. Iya. Jadi waktu itu masa perkenalan itu ada 3 bulan mas. 3 bulan. 3 bulan. Nah ini mas, saya itu mungkin orang-orang tuh nggak ada yang kenal saya mas. Ya itu dia. Saya sempat bingung serba mikir sendiri, terus tukar pikiran sama teman-teman gitu. Ya mungkin bisa dibilang kader ya, tim sukses gitu ya. Suksesnya. Nah, bahkan ada salah satu calon kepala desa, semuanya bukan salah satu, semuanya. Itu setiap kali ada, kalau di sini kan ada jamiahan ya, pengajian gitu, ada pengajian Senenan, misalnya gitu Sabtuan gitu kan, Jumahan. Itu mereka pada ngisi mas, memperkenalkan diri dan juga meminta dukungan. Bahkan di belakang rumah saya sendiri itu dijadikan tempat perkenalan, minta dukungan gitu kan. Iya, waktu itu Sabtunan kalau nggak salah. Nah, saya sempat ngomong sama bapak, Pak, dari ketiga calon ini mereka itu pada mengisi pengajian, memperkenalkan diri, minta dukungan. Saya seperti itu juga nggak Pak, gitu kan? Nggak usah, orang ngaruh gitu. Bapak saya itu seperti itu, orang ngaruh, gitu kan? Nah, orang ngaruh. Sekarang itu nggak butuh, orang itu nggak butuh kita banyak bicara. Yang penting kerja. Nah, setelah itu saya ngikutin apa omongan orang tua. Nah kebetulan waktu 2019 itu kan kemarau panjang tuh mas. Nah, saya juga di Desa Lebakwangi itu kekurangan air bersih, air minum dan segala macam. Nah itu saya punya kepikiran, mas. Nggak tahu kenapa, mungkin ada setan lewat kali ya. Setan lewat, ilham mungkin. Ini asli nih ya. Itu saya muncul ide sendiri untuk membagikan air bersih, air minum. Itu. Justru membagikan sesuatu yang nyata di masyarakat. Jadi pas kampanye itu seminggu sekali itu plus minus itu saya beli air bersih ya, air galon itu ya yang langsung minum itu air mineral. Itu plus minus 15 sampai 20 truk itu mas, satu minggu. Itu saya bagikan satu desa selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Iya. Dibantu teman-teman yang nuangin air ke ember itu kan. Yang ngantri kebetulan ibu-ibu semua. Iya. Saya persilakan, monggo semua ngambil air. Yang ngambil air di sini nggak harus milih saya. Iya. Masya Allah. Yang ngambil air di sini nggak harus milih saya. Berarti kan saya nggak menekan mereka harus milih saya. Waktu itu cuma niatnya satu, ibadah gitu, sodako gitu aja. Pikir saya prinsipnya kalau nggak sodako sekarang mau kapan lagi? Betul. Seperti itu. Jadi intinya ibu-ibu yang mengambil air bersih itu saya nggak kasih tekanan. Yang ngambil harus milih saya, enggak mas. Karena saya nggak mau menekan orang gitu. Seperti itu. Ya kan orang itu memilih berdasarkan pilihannya. Nah, pilihan hati mas. Pilihan hati. Nah terus juga setelah waktu itu jalan kan juga sudah benar tuh mas. Iya sudah dicor. Nah. Saya sempat datang ke Tegal itu waktu jalan masih dicor. Dari ujung naik ke bukit sampai sini masya Allah. Gitu. Macet kan ya? Macetnya luar biasa. Iya terus kebetulan ada salah satu jalan ya mas ya. Salah satu jalan itu mungkin yang dulunya itu penghubung antara Desa Duku Bangsa, tepatnya Dukuh Mijen, Kambangan. Itu lewat warganya juga kalau lewat situ dekat mas ke jalan raya. Dan juga warga saya yang punya kendaraan mobil, motor itu mau ke jalan raya nggak bisa. Karena kurang lebih hampir tinggi 2 meter itu keputus jalan. Jalan provinsi yang cor itu loh. Iya, corannya terlalu tinggi gitu. Nah, akhirnya saya disitulah punya ide juga. Nah, saya punya ide, saya beli tanah uruk mas.
Tanah uruk untuk yang penting orang itu bisa lewat dulu gitu loh. Ini murni pakai uang sendiri. Murni mas. Ya orang tua lah mas. Iya, iya. Nah, waktu Iya, itu dari- minta. dari Iya. utama orang tua gitu. Waktu itu minta orang tua. Kurang lebih kalau nggak salah 2 apa 3 truk gitu. Yang penting saya prinsipnya orang bisa lewat. Bisa lewat dulu gitu. Karena orang sekitar itu mau ke jalan raya itu harus muter mas. Harus muter, yang punya mobil juga harus muter gitu kan. Nah setelah diuruk itu, alhamdulillah itu banyak yang sudah mulai lewat. Bahkan pas nguruknya itu pun saya nggak ngomong sama warga sekitar. Saya cuma ngomong satu sama sopir truk. Saya bilang sama sopir, nggak usah ngomong-ngomong. Nanti juga orang tahu sendiri. Karena saya yakin mas, kalau kita menggampangkan urusan orang lain, insya Allah urusan kita akan dimudahkan. Bener nggak? Betul. Nah, seperti Itu itu. hadis Nabi. Iya. Terus setelah dibikin itu jalan, ada nggak satu orang atau orang situ yang merasa terbantukan sehingga dia terkesan nantinya? Ada nggak? Ya, saya nggak perlu sebut orangnya ya. Iya. Yang jelas mungkin orang itu tahu karena mungkin kan yang namanya truk itu di sini ada BM ya. BM itu pekerja yang bongkar muat truk itu. Mungkin bongkar muat itu orang-orang mungkin tanya sama sebutan siapa sih gitu. Iya, iya. Siapa yang nguruk? Iya, itu. Jadi intinya saya di situ juga nggak ini mas, nggak untuk ini jalan saya bener, warga situ harus milih saya, enggak mas. Itu nggak sama sekali. Bener-bener real, niatnya ngibadah, sodakoh gitu. Udah itu aja, nggak harus dia itu milih saya. Nah terus berjalannya waktu, bahkan juga ada omongan yang mungkin kalau saya orangnya selalu diambil hati, Baper gitu. baper, mungkin sakit hati mas. Itu ada omongan tuh seperti ini. Kampanye ya, itu kan waktu masa-masa kampanye kita yang namanya tim sukses kan banyak-banyak mencari masa. Betul. Jadi hal yang wajar kalau mungkin jatuh-jatuhan. Iya. Itu satu mas yang bikin saya sakit hati, cuman nggak saya pikirkan. Iya. Saat itu gini, mau milih tasbih apa milih botol? Apa tasbih atau? Milih tasbih apa botol gitu. Mungkin kalau kan dari, mohon maaf ya, dari ketiga calon itu kan basicnya dari Ustadz. Mungkin saya kan bisa dibilang ya nakal gitu ya, nakal. Ya, mohon maaf ya. Betul. Jadi milih tasbih apa milih botol. Cuman saya orangnya cuek mas, seperti itu. Jadi Bismillah lah. Itu ya mungkin sedikit cerita itu aja sih. Mungkin itu. Nah pas itu kan dari pas masa kampanye. Nah, detik-detik sampai pas hari pencoblosan. Karena pasti masyarakat benar-benar kayak mengusungkan calonnya benar-benar loyalitasnya tinggi. Itu seperti apa tuh? Sari. Sebelumnya saya mohon maaf ya nih. Iya. Mohon maaf sama Pak Presiden, ya, Pak Gubernur, anggota Dewan, Ibu Bupati, saya mohon maaf ya, mohon maaf. Pilkades itu menurut saya paling keras mas, di antara pilihan Presiden, Gubernur. Karena apa? Pilkades itu cuma satu desa, lingkup satu desa, tetangga aja bisa musuhan karena beda pilihan gitu. Bahkan bisa adu jotos mas. Oh gitu. Keras. Iya. Hari juga dong. Keras mas. Iya, keras. Jadi yang dicari ya orang-orang satu desa doang gitu kan. Iya, betul. Kan beda kan kalau presiden kan meluas. Kalau ini satu desa kita ubek-ubek gitu loh, kita uber-uber gitu kan. Kayak gitu. Nah, pas hari H itu ini mas, ada cerita yang menurut saya berkesan. Apa tuh? Boleh diceritain Nah. ke sobat-sobat Doku. Kan saya duduk tuh berempat tuh sama calon. Iya. Nah, di belakang itu ada spanduk mas, banner. Nah, ada nomor 1, 2, 3, 4 calon. Kebetulan mungkin di balik tembok itu ada pintu mas. Ada pintu, jadi dari spanduk itu yang paling bercahaya, kena sinar, itu foto saya mas. Merinding saya ini. Bener, itu saya aja, orang-orang itu merinding mas. Nah, orang-orang itu ngeliat saya semua mas, saya heran, kok orang ngeliat saya semua? Kan saya duduk kan, kok orang lihat saya semua gitu kan. Pas saya lihat tengok ke belakang, oh kok iya ada cahaya gitu di foto saya itu cahaya mas. Nah, sampai mohon maaf ya, ada orang lain juga panitia akhirnya, mungkin ada laporan dari orang, akhirnya ditutup
Itunya. ditutup belakangnya gitu kan. Tapi masih terang mas, Terang, iya. masih terang, Luar biasa ya. masih terang, masih terang. Singkat cerita itu ada perpanjangan waktu kalau nggak salah, itu waktu udah habis. Ada salah satu calon minta perpanjangan waktu. Kalau saya Kampanye. enggak, maksudnya untuk biar orang datang lagi nyoblos gitu kan. Oh, iya. Karena kan kita kan pakai, kalau nggak salah itu dulu ada waktu kan, sampai jam 2 ya harus sekitar jam 2. Oh gitu. Jadi ada salah satu pihak calon itu minta perpanjangan waktu. Tapi diizinkan. Diizinkan. Nah, kalau saya orangnya enggak mas, enggak banyak permintaan Saya gitu loh. maunya. Iya, masa pikir saya itu masa bodoh lah gitu kan. Masa bodoh. Jadi syukur, nggak jadi nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Nah, waktu saya cerita dikasih lah. Nah, udah selesai, pas perhitungan kita pulang mas. Oh jadi nggak nyaksiin? Enggak, saya pulang. Oke. Berangkat diazanin, azan sholat subuh ya. Iya. Pulang pas sampai depan rumah yang azan subuh itu dikasih azan asar. Luar biasa sekali mas. Masuk. Real. Ada pertanda baik gitu ya. Mungkin itu sebagian petanda baik ya. Nah, saya setelah itu di rumah itu nggak bisa tidur mas, karena penasaran gitu kan, deg-degan, campur aduk pokoknya, kepala itu udah berat banget mas. Ada salah satu teman WA positif jadi kepala desa. Oh gitu. Itu belum selesai perhitungan mas. Nah, singkat cerita setelah kalau nggak salah setelah sholat isya itu teman-teman pulang semua ramai itu mas. Datang ke rumah. Ramai rumah itu udah Rumah nggak muat dong, kan sempit gitu. itu dari mulai pendukung ya, warga itu datang semua ke rumah mas. Saya nggak percaya mas, sampai saya cubit ini mas. Kayak mimpi. Iya ini Mimpi apa bener nggak? beneran? Tapi sakit gitu. Tapi sakit. Iya itu bener, ini real, ini asli, saya nggak bikin nggak mengada-ngada. Ya Allah, itu luar biasa rame, bener. Orang tua nangis, ya temen tongkrongan ibaratnya yang nangkal bareng nangis mas. Jadi saya jadi terharu nih, Nangis. Jadi terharu benar. Nangis. Jadi saya itu dipegang, digotong-gotong mas. Saya sampai tangan itu saya giniin, karena atapnya kan atap baja ringan itu ya kan. Takut mentok saya kepala gini kan. Wah, udah gitu kan. Nah teman-teman nangis, tapi saya nggak bisa nangis. Iya. Nggak tahu kenapa itu emang nggak bisa nangis ya. Saya nggak nangis. Teman-teman ngucapin selamat semua. Iya benar. Jadi yang ya masih nggak nyangka aja gitu kan. Karena Bener. memang posisi tadi ya, kita kembali ke dulu Mas Hari ini, yang informasi yang saya dapat ya tadi punya rapot merah di masyarakat, rapot merah, Iya. mungkin di sekolah rapot merah, bahkan di orang tua yang tadi bilang Mas Hari sempat daftar tentara tapi akhirnya kabur gitu. Iya. Ini menjadikan satu-satu rapot merah. Tapi ternyata hari ini pas terinformasinya Mas Hari terpilih sebagai kepala desa, semua akan berubah. Nah itu gimana tuh jalannya Mas?